Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Kerangka pemikiran itu kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan arah dari pemecahan dengan penganalisaan masalah yang dihadapi, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan gambaran yang berupa kerangka pemikiran sebagai berikut. Itu motivasi dan disiplin kerja, yaitu variabel independennya yaitu motivasi dan disiplin kerja, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja dari karyawan. Untuk garis panah ini adalah garis pengaruh variabel dari X1 dan X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis, maka dilakukan penelitian variabel-variabel yang hendak diketahui kedudukannya antara lain satu, variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua itu variabel dependen. Yang dimaksud variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, yang dimana pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. Yang untuk populasi sampel dan teknik sampling, itu populasinya adalah seluruh karyawan pada PT Menderis di konveksi IP. Sampelnya yaitu adalah 100 orang yang diambil dari perusahaan. Ya, teknik samplingnya adalah peneliti akan mengambil, kemudian dari hasil kuesioner tersebut akan diambil 50 orang sebagai sampel penelitian dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Dalam langkah penyusunan dan pengukuran skala, penulis menggunakan metode kuesioner yang menghasilkan data kualitatif dengan skala Likert yang ada sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Untuk kuesionernya per indikator, saya mempersiapkan 10 pertanyaan, yaitu bisa dilihat di sini ada 10 pertanyaan masing-masing. Nah, kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Jadi setelah disebar kuesioner dan menghasilkan data seperti ini, bahwa di sini ada 4 data yang valid, yaitu ada 4 valid, yaitu nomor 2, 3, 4, dan 8. Nah, sedangkan untuk yang di disiplin kerja setelah dihitung oleh SPSS ada 7 data yang valid. Untuk uji reliabilitasnya yaitu didapatkan bahwa nilai batas nilai alfa yaitu 296, sedangkan itunya apa namanya, yang di sini itu adalah lebih besar daripada 0,96, sama dengan disiplin juga lebih besar daripada 0,296. Nah, untuk koefisien jalur 1 atau regresinya bisa dilihat di sini, yaitu koefisien dari X1 dan X2 yaitu X1 0,897 dan X2-nya 0,673 yang lebih besar daripada 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 dan X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1,
Yang selanjutnya itu besaran nilai R square yang terdapat pada model summary yaitu adalah sebesar 0,04 yang menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,04 sementara sisanya yaitu 99,96 merupakan hasil kontribusi dari variabel-variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk nilai L dapat dicari dengan rumus L sama dengan akar 1 dikurang 0,001 atau atau 0,979. Ini harusnya 4. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.